Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Sehingga di hari ini spesial, kita berjumpa kembali di Rapot Ramadan Podcast Armina Deka Perdana. Dan temanya sangat menarik sekali, yaitu tentang The Miracle of Sedekah atau The Miracle of zakat dan sebagainya. Nah, bersama saya Raka Husnul, dan saya insya Allah tidak sendirian di sini karena sudah ada narasumber yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya kasih dulu nih sedikit prolognya nih. Dan juga buat sahabat-sahabat, teman-teman semua yang hari ini juga yang pastinya dong, hari ini kita sudah melakukan kebaikan apa sih? Nah, diantaranya adalah dengan satunya dengan kita memberikan, yaitu sedekah kita ataupun zakat kita. Apalagi di bulan puasa seperti ini. Nah, hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita berpatokan bahwa di agama kita, di Muslim, dengan kita memberi itu akan menjadi kaya. Dan ini diperkuat lagi dalam salah satu hadis, saya bacakan ya, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum atas umat Muslim, baik hamba saya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Dan lagi-lagi kita ingatkan bahwa Masya Allah, Ramadan ini insya Allah menjadi keberkahan buat kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Maghfirah, bulannya penuh dengan berkah. Dan juga pastinya yakin pasti rezekinya juga akan banyak diberikan sama Allah SWT. Dan di tengah kita sudah hadir nih sahabat-sahabat semua yang pastinya tahu, karena di bulan ini pasti kita pengen banget bersedekah, pengen banget untuk berzakat semaksimal mungkin. Gak usah lihat besar kecil, tapi besar lebih bagus. Karena kenapa? Kalau kita punya zakat kita besar, yakin itu akan menjadi bekal pahala di surganya Allah SWT. Dan kita sudah hadir di sini, Masya Allah. Ini benar-benar luar biasa. Yang diundang gak tanggung-tanggung nih, sahabat-sahabat semua ya. Karena beliau ini adalah Ketua Basnas, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, dan juga sebagai Ketua MUI Pusat ya. Beliau juga sudah hadir di sini, Masya Allah. Kita hadirkan yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Pak Prof karena Pak Prof enak banget, orangnya asik ya. Dan juga didampingi oleh di sini ada dari staf ya, salah satu dari fundraising retail Basnas, yaitu Mas Aan, karena beliau ini lagi ngurusin acara ataupun Ramadan Basnas nih yang di tahun ini. Masya Allah, mudah-mudahan acaranya keren banget. Oke, kita akan bahas nih sahabat-sahabat semua. Dan juga nih Pak Prof, ini menarik nih tema kita. Kan orang akan bertanya, apalagi sekarang yang nonton nih sekarang lagi musim podcastnya anak-anak muda yang pastinya Indonesia nih, yakin anak muda yang menjadi generasi. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa sih kira-kira nih makna dan hikmahnya zakat bagi seorang muslim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakat itu intinya adalah membersihkan harta dan sekaligus juga membersihkan diri sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran juga disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artinya bahwa di situ Al-Quran Allah menegaskan zakat itu untuk membersihkan diri. Tidak semata-mata membersihkan harta, tapi sekaligus juga membersihkan diri. Artinya orang yang punya harta tidak berzakat itu dirinya masih kotor. Nah, maka dari itu bagaimana upaya kita untuk membersihkan diri dan sekaligus harta kita ya dengan zakat itu. Seberapapun apa yang kita miliki tanpa zakat, berarti kita masih ada tanggungan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah berarti ini bagus banget nih kalau kita tahu tentang makna dan hikmah. Jadi ingat dulu nih teman-teman, sahabat-sahabat semua, kira-kira selama kita kerja 1 tahun nih, ada nggak sih kotoran-kotoran terutama mengenai harta kita, diri kita. Nah inilah kesempatannya di bulan suci Ramadan, ini menjadi salah satunya adalah untuk membersihkan baik dari diri kita dan juga harta kita. Nah balik lagi nih Prof, ini menarik nih. Kan sekarang juga kita tahu bahwa Indonesia nih ya, bangsa kita lagi masa pandemi, dan ekonomi pun juga alhamdulillah ya, ini lagi mulai bangkit kembali. Mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit kembali. Nah, pengen tahu apa sih sebenarnya hukum dan juga pahala bagi orang yang membayar zakat atau bersedekah? Pasti wajib. Wajib ya. Kalau sedekah memang ada yang sunnah.
Tapi zakat itu wajib bagi mereka yang hartanya sudah mencukupi 1 nisab dan 1 haul. Nah, hanya saja dalam persoalan haul ini ada perbedaan pendapat. Bolehkah itu diberikan setiap bulan? Misalnya zakat penghasilan dan jasa. Kalau misalnya zakat penghasilan dan jasanya itu selama 1 tahun bisa mencapai 85 juta kira-kira begitu, maka bisa saja dicicil kalau setiap bulannya dia mendapatkan gaji kurang lebih 7,5 juta. Ya. Itu bisa dikeluarkan. Nah, artinya bahwa bisa mencicil zakat itu selama 1 tahun per bulan kira-kira 175.000 rupiah dari 7,5 juta. Itu kecil loh. Tuh teman-teman coba lihat, kecil 175.000. Tetapi itu dahsyat. Pahalanya luar biasa. Iya, betul. Al-Qur'an juga menyebutkan ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi wa la yarbu indallah. Wa ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika ul mut'afun. Artinya itu sejarahnya dulu ada orang yang kepingin memberikan hadiah kepada orang, menghutangi kepada orang dengan minta tambahan. Ya. Minta tambahan. Tetapi justru dikritik kalau Al-Qur'an, tidak ada apa-apa, tidak akan bertambah itu, betul. Malah justru akan berkurang. Tapi kalau zakat, maka di situ faulaika humul mut'afun. Jadi kalau zakat memang diniati untuk minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dilipat gandakan. Apalagi kalau ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan segala sesuatu ditingkatkan. Kalau zakat yang biasanya mendapatkan 700 kali lipat dari apa yang kita berikan, di bulan Ramadan bisa beribu-ribu kali lipat kan. Nah, sehingga kekuatan inilah yang biasanya kemudian pada bulan Ramadan banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membersihkan diri, sekaligus juga membersihkan harta. Syukur pada bulan Ramadan karena memang itu adalah bulan untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan jiwa seseorang, sekaligus juga masih ada yang nempel, yaitu zakat. Ya. Kalau dia puasa saja tapi dia punya harta tidak zakat, masih kotor. Nah, oleh karena itu dia puasa sekaligus juga berzakat, itu insya Allah bersih. Itulah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia mengukur diri sendiri, introspeksi. Saya ini kaya apa tidak? Oh kaya, kalau begitu saya zakat. Iya, betul. Saya ini perlu dijakati apa tidak? Oh, saya perlu dijakati, oleh karena itu mengharap zakat. Kan gitu baca. Atau dibilang saya anak yatim, gitu. Padahal udah gede, udah dewasa gitu. Jadi artinya di situ makna ikhtisab itu tidak hanya semata-mata orang yang berzikir, mengharap akan Allah, tapi dia introspeksi betul kekuatan dia kita. Nah, kalau memang dia tidak punya apa-apa, ya memang berzikir. Tapi kalau dia punya harta, ya zikirnya dengan mengeluarkan harta zakat. Masya Allah. Nah, tapi gini, nih Pak Prof, ini menarik sekali ya. Kita tahu bahwa kan sekarang ini zaman juga serba canggih. Saya lihat pun ya, rata-rata orang udah memiliki handphone loh. Ya kan, udah handphone ya, bahkan anak-anak dan sebagainya. Karena saya melihat apakah pantas nih menerima zakat dan sebagainya. Nah, kebetulan nih teman-teman semua, sahabat, khususnya para mitra-mitra di Amerika Perdana, para pensiar Baitullah, para pebisnis Syariah Daily juga ya. Sahabat-sahabat semua, ini kesempatan untuk sampaikan tadi benar sama Pak Profesor bahwa ternyata bulan Ramadan ini berkali-kali lipat pahalanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan sebanyak mungkin, yaitu zakat dan sedekah kita. Apalagi nih, kita udah ada wadahnya nih di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Udah gitu kan kita banyak di seluruh Indonesia nih, kan ada ya wilayah-wilayahnya Pak ya Basnas. Nah, itu bisa langsung ke sana dan kita serahkan, niatkan kita adalah sedekah ini atau zakat kita untuk diri kita dan juga harta kita. Nah, pengen tahu, nah sekarang bahasnya ke penyaluran. Pak Prof, kalau Basnas sendiri ini penyalurannya itu ke siapa saja kira-kira? Terus yang kedua, ada kriteria khusus nggak sih? Apa dilihat misalkan penampilannya keren nih, udah punya handphone, kira-kira pantas gak itu ya kan? Itu gimana? Atau bilang gini, suka ada bilang, kan saya anak yatim nih. Lah kemarin iya anak yatim, misalkan orang tuanya meninggal, tapi kan usianya udah 25 tahun, apa dulu anak yatim juga? Nah, itu gimana tuh, Prof? Ya, yang perlu kami pertegas adalah bahwa Basnas ini adalah pengelola zakat nasional. Ya. Artinya seluruh aktivitas zakat itu menjadi tanggung jawab Basnas. Ya. Dari Sabang sampai Merauke,
dari Mias sampai Pulau Rote itu menjadi tanggung jawab Basnas. Yang dilakukan oleh UPZ, yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Kota, yang dilakukan oleh Basnas Provinsi, yang dilakukan oleh LAS itu menjadi tanggung jawab Basnas. Perolehannya seperti apa lah? Disitulah kemudian Basnas mempunyai ukuran-ukuran penyaluran sehingga tepat sasaran. Maka dari itu dalam penyaluran, dalam prinsip kami harus aman regulasi. Aman regulasi. Yang kedua aman syar'i. Yang ketiga aman NKRI. Betul. Jadi 3 aman ini, aman peraturan, kita menyalurkan sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada subjektivitas. Misalnya orang yang tidak tepat, kemudian kita bantu, itu justru kena pidana. Oke. Kok misalnya aja memberikan salah sasaran berarti ya? Salah sasaran. Sengaja salah sasaran, orang yang tidak tepat diberi zakat, apalagi kalau zakatnya itu banyak, maka saya kena pidana. Itu aturan yang ada dalam PP 14 nomor 2014 dan juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 diatur itu. Kemudian itu salah satu contoh kecil saja ya. Kemudian yang terkait dengan aman syar'i juga sama. Aman syar'i itu asnafnya itu berapa? Asnaf ada 8 asnaf. Nah, tetapi prioritas asnaf 8 itu siapa saja? Kita prioritaskan pada fakir miskin. Oleh karena itu Basnas kita memang kemudian membuat satu visi, menetapkan satu visi lembaga utama mensejahterakan umat. Ya, sekaligus juga dalam tagline kita, pilihan pertama pembayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Itu untuk apa? Supaya umat ini bisa dipikirkan oleh Basnas. Nah, umat yang membutuhkan bantuan secepatnya itu siapa? Tidak lain adalah para fakir miskin. Oleh karena itu ada program-program Basnas. Pertama ada misalnya penyaluran langsung pada saat bencana. Betul. Kemudian ada ZMAT, ada ZCD, ada BMD, ada rumah sakit Basnas, ada pendidikan, ada beasiswa dan lain sebagainya. Artinya itu memang dikhususkan, bahkan diperuntukkan sebanyak-banyaknya untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Disitulah maka kita juga sekaligus menetapkan bahwa Basnas adalah khotimul ummah, sebagai pelayan umat. Umat yang membutuhkan itu siapa? Tapi sekaligus sebagai sodikul hukumah, sebagai mitra pemerintah, sebagai buffer pemerintah, penyangga pemerintah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Betul. Nah, ini lagi-lagi ada informasi menarik teman-teman semua sahabat ya. Karena mungkin di sebagian masyarakat kita nih Pak Prof awam gitu ya, taunya Basnas itu yang ngurusin salah satunya misalkan ya pengelolaan dana haji dan sebagainya. Tapi nggak cuma itu, justru nih sekarang kita kasih pencerahan nih ya Pak Prof ya, bahwa ternyata juga penyaluran ini ada regulasinya, ada juga syar'inya ya kan, aman, dan juga pastinya NKRI. Karena kenapa? Mereka juga dikemban dengan amanah dan tanggung jawab yang luar biasa. So teman-teman kita dukung nih, terutama di Basnas, dan kita juga sama-sama ya, ayo memberikan yang terbaik untuk umat. Ya wasilahnya ataupun wadahnya nih ada di Basnas nih, keren banget. Nah Pak Prof balik lagi nih, ini kan bicara kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa ternyata ya ini kan orang bicara dengan sedekah, zakat kan kadang orang mikir tar dulu deh, sekarang lagi zamannya ekonomi lagi sulit, lagi jatuh, bahkan mungkin sekarang posisinya mungkin nih orang nggak bekerja di rumah, artinya ya memang dirumahkan dan sebagainya. Nah saya minta pendapat nih dari Pak Prof nih, bagaimana dengan istilah gini, kalau kita memberi dengan di alam keadaan sulit itu justru semakin banyak keberkahan, benar nggak? Ya itu luar biasa. Ada 2 surat yang menjadi andalan Basnas. Itu yang pertama adalah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ni yatim wa la yahudu ala tu'amil fawilil musallina lan salatin sahun, dan seterusnya. Kemudian ada surat yang menarik sekali tapi jarang disampaikan, yaitu surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu ma lalu bata ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Pertama adalah fakku raqabah. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan yang sulit,
Dia akan mencapai satu derajat itu harus dalam posisi di mana dia harus melalui jalan yang sulit, yang terjal. Betul. Apa jalan yang terjal itu? Yang pertama adalah fakku raqabah. Memerdekakan budak. Kalau sekarang ini tidak ada budak, ya berarti memerdekakan orang-orang yang Terzalimi. Nah, apakah itu terdalimi karena dia menjadi TKI, TKW, atau terlilit utang, Pak Prof? Bisa jadi ya terlilit utang. Terlilit Ya, utang. atau terlibat rentenir. Itu sih gorem itu ya. Oh, gorem. Itu masuknya pada gorem. Tapi orang yang terdalimi ini banyak sekali. Artinya orang yang kemudian pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah, kalau kemudian ada satu kondisi yang demikian, itu yang diutamakan. Kemudian yang kedua adalah yatim dza makrobah, yatim yang punya hubungan kerabat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah miskinan dza matrobah, orang yang miskin yang sangat miskin. Artinya dia kehidupannya memang setiap harinya susah untuk makan. Susah untuk makan. Tapi sebelumnya itu tadi disebutkan au fi yaumin dzi masghobah. Jadi memberikan makan pada saat sulit. Nah, menarik. Seperti sekarang ini, memberikan makan pada saat sulit, apalagi pada bulan Ramadan. Masya Allah. Memberikan makan sahur, memberikan buka puasa, itu luar biasa. Jadi itu insya Allah dia akan mencapai derajat yang tinggi karena jalan terjal ini sudah diikuti. Jadi memberikan makan pada memerdekakan budak atau orang yang terdalimi, memberikan makan pada saat sulit, kemudian menyantuni anak yatim, yang ketiga adalah miskin. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Apa coba enggak menarik itu? Iya, baru kemudian orang-orang yang beriman, kekuatan kemanusiaan itu yang diutamakan. Yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengatakan iman, jangan kamu mengatakan Islam sebelum menyantuni yang lain. Jangan kamu mengatakan iman Islam selagi masih ada anak yatim kerabatmu yang terlantar. Jangan mengatakan iman dan Islam selagi masih ada orang miskin yang kamu tahu bisa menolong, tidak mau menolong. Nah, inilah kekuatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad tersebut. Sehingga ini menjadi dalil Basnas untuk terus mengingatkan kepada semua pihak, mengingatkan kepada para muzaki, marilah kita tolong teman-teman kita, terutama para asnaf, terutama sekali pada fakir miskin, anak yatim, untuk bisa mendapatkan dana ataupun mendapatkan sedekah dari kita semuanya. Dan apalagi kalau itu diberikan pada bulan Ramadan, walah luar biasa. Dahsyatnya saya kira dia di samping mendapatkan ibadah yang bulan Ramadan yang tazkiyatun nafas, yang di situ dilipat gandakan pahalanya, kemudian juga dia memberikan harta yang juga dilipat gandakan pahalanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Tapi tadi saya mengingatkan, jangan pernah puasa Ramadan kita kaya lalu tidak mengeluarkan zakat, itu berarti tidak ikhtisab. Betul, benar. Jadi dia tidak introspeksi, ya introspeksi masih tertutup kabut. Betul. Ya, terutama harta bendanya masih ditutupi kabut kebal yang sangat sulit untuk itu, masih perlu introspeksi yang terbuka. Itulah maksudnya man shoma Ramadhana atau mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan menarik sekali nih ya sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Karena kenapa tadi penyampaian dari Pak Prof ini menariknya, kenapa saya bilang? Karena kita diingatkan sekali lagi, jangan-jangan nih harta kita itu sebenarnya adalah harta yang dikasih sama Allah, yang diberikan sama Allah ini untuk kita sebagai ujian. Nah, ingat lagi ujian, jangan sampai kita jadi ingat dulu ada judul sinetron gini Pak, karena saya lupa main sinetron ya. Ada salah satu judul gini, terhimpit kuburannya karena dia pelit. Atau kalau salah saya lupa itu judul sinetron tuh. Apa emang benar seperti itu dahsyatnya atau murkanya Allah ketika kita ya mengkayakan diri kita tapi tidak kita berikan untuk membagi kepada saudara kita, sampai di liang lahatnya atau di kuburnya pun itu dipersempit gitu.
azabnya seperti itu. Apakah benar seperti itu, Pak? Mungkin ada dalil-dalilnya. Ya, kalau Al-Quran kan jelas menyebutkan bahwa harta kita, istri kita, Betul. anak kita itu adalah ujian. Fitnah itu kan ujian. Ya. Nah, sejauh mana kita bisa mengelola ujian tersebut, mengelola istri, mengelola anak, mengelola harta itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang diuji itu kan orang yang kalau berat itu kemudian kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ujian ya. Artinya bagaimana dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujian kemudian dia mengembalikan kepada orang lain. Ya, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalnya, sudah diuji sedemikian rupa tentang hartanya, malah misalnya, wah saya ini sedang kaya. Kalau begitu akan saya taruh di sebuah bank yang nanti akan berlipat ganda lagi. Akan saya utangkan kepada orang yang itu berarti akan bertambah berlipat ganda. Itu berarti tidak mengembalikan ujian itu kepada Allah, tapi justru mengembalikan kepada dunia. Ini salahnya. Jadi kalau orang yang demikian, maka otomatis juga dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala juga di dunianya akan dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, di akhiratnya juga akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanggung jawab? Ya dosa-dosanya itu. Itulah yang kemudian dia akan mendapatkan azab, dia akan mendapatkan siksa, bahkan siksa itu nanti tidak hanya di dunia tapi sekaligus juga di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sorry, Prof. Jadi ternyata benar ya kalau kita lihat, kalau kita hanya memperkaya diri kita, terutama kalau kita punya harta, itu kita tidak berikan atau kita bagikan kepada orang-orang yang berguna ya. Artinya itu bisa dampaknya kepada diri kita. Sekali lagi Prof, ini mau nanya nih. Ini yang menarik lagi nih. Ini pengen tahu siapa aja sih yang wajib itu yang harus untuk bersedekah atau berzakat, Prof. Karena kan setahu saya gini, nggak cuma hanya, mohon maaf ya, anak-anak ataupun orang dewasa ataupun orang tua, siapapun bisa. Nah, ada nggak sih batasan kira-kira yang wajib, benar-benar wajib sedekah dan memberikan zakat itu siapa aja? Ya, pertama batasan minimalnya adalah Islam dan balik. Untuk zakat fitrah tidak ada batasan balik. Semua umat Islam harus zakat fitrah. Sehingga tadi sudah disebutkan zakat fitrah itu adalah menjadi tuhratan lishaim, untuk mensucikan pada orang-orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin. Tetapi anak-anak yang kecil meskipun dia tidak puasa tapi sekaligus juga memberikan makan pada fakir miskin pada hari raya tersebut terutama sekali, sehingga tidak ada orang yang pada hari raya itu terlantar tidak bisa makan. Inilah yang dikelola oleh Basnas nanti, sehingga dipastikan fakir miskin di Indonesia ini, di seluruh Indonesia akan diperhatikan betul oleh Basnas, sehingga tidak ada yang terlantar untuk tidak bisa makan. Demikian juga untuk yang zakat mal, itu tentu saja terkait dengan harta yang dimiliki. Ada ketentuan-ketentuannya, tapi intinya adalah dia memang harus Islam dan balik dan hartanya sampai satu nisab. Misalnya aja kalau zakat mal untuk pertanian, kalau yang diairi berarti 5%. Kalau yang dengan tidak diairi artinya datang dengan sendirinya karena rahmat Allah itu 10%. Emas itu berarti 2,5%. Demikian juga yang tadi zakat penghasilan dan jasa itu 2,5%. Tetapi nisabnya kira-kira setara dengan 85 gram emas. Oke, nah ini gini, Pak Prof nih pengen tahu juga nih buat teman-teman sahabat-sahabat semua yang punya penghasilan tambahan dari pekerjaan kita yang mungkin sebagai misalkan kita bekerja sebuah perusahaan, pengen tahu nih, kan kita tahu ya biasanya kan ada PPh 21, benar ya, pajak penghasilan. Itu baiknya mungkin biar ada gambaran. Baiknya apakah memang itu nanti dipotong setelah di PPh 21 atau memang sebelum di PPh 21 kita nominalnya misalkan contoh 10 juta. Sebelum di PPh 21 itu kita potong dulu tuh zakat atau bagaimana, Prof? Saya menyarankan agar zakat itu diberikan pada saat bruto. Karena itulah karena itulah penghasilan yang diperolehnya. Adapun nanti dibuat untuk membayar, tapi kalau di Indonesia kan justru
pajak itu bisa menjadi pengurang penghasilan untuk membayar zakat, membayar pajaknya. Oh iya betul. Jadi zakat itu bisa misalnya penghasilannya 10 juta, setahun bisa 120 juta. Kemudian zakat dikeluarkan 2,5%, 2,5%, tinggal berapa itu? Tinggal 100 sekian juta. Ya 100 sekian juta itulah yang kena pajak. Gitu. Aturan sekarang kan begitu. Nah, yang terpenting adalah bahwa seseorang itu kemudian berniat, inilah harta yang telah dikeluarkan zakatnya itu nanti yang dikenakan pajak, tetapi orang tersebut sudah ada niat bahwa dia itu membayar zakat pada saat dia menerima bruto. Oke. Jadi tidak menerima neto. Kalau neto itu tidak ada ukurannya. Sangat relatif. Orang gajinya 100 juta tapi cicilan mobilnya Ferrari ya. Kayaknya lebih besar banget cicilannya daripada penghasilan itu. Jadi tidak bisa dibuat ukuran. Nah, sehingga lebih baik kami sarankan karena itu menyangkut nurani. Kalau sudah begitu menyangkut nurani, dia akan menghelah itu supaya tidak terkena zakat atau tidak. Tapi kalau dia memang betul-betul tidak menghelah bahwa memang kebutuhannya itu ya tidak apa-apa. Sampai pada akhirnya misalnya aja dia mendapatkan gaji sebulan 10 juta, artinya setahun 120 juta, tapi memang benar-benar setiap bulan itu gajinya habis untuk rumah tangga, untuk anak, untuk kebutuhan apa? Ya, kebutuhan yang sangat pokok itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia mengada-ada, wah kalau kami gaji supaya tidak terkena zakat, saya nyicil manipulasi mobil, saya manipulasi yang tidak boleh di situ. Masya Allah, ini juga harus kita jadi koreksi ya. Mungkin bisa jadi teman-teman semua juga mengalami, iya mulai sekarang jangan deh kayak gitu deh, kayaknya nggak bagus. Apalagi kan ini bulan suci Ramadan, jadi jangan hitung-hitungan. Nah, terakhir nih Pak Prof, pengen tahu nih, kalau kita, teman-teman semua nih, para pensiar Baitullah, pembisnis Syariah di Almina Reka Perdana, juga Almina Dialin, kalau ingin berzakat langsung ke Basnas, itu gimana caranya? Banyak sekali caranya, melalui bank. Bank ada nanti nomor rekeningnya ya? Terus? Kemudian di marketplace juga ada. Ini Mas Aan ini retail. Itu mungkin boleh, Mas Aan boleh kasih tahu gimana caranya? Terima kasih. Tadi saya masih merinding nih kalau Pak Yai yang menyampaikan hikmah zakat yang luar biasa. Jadi untuk kemudahan zakat, Basnas menyediakan banyak platform pembayaran zakat ya. Intinya sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak berzakat. Pertama bisa langsung transfer seperti yang Prof tadi sampaikan. Kami menyediakan banyak nomor rekening di hampir seluruh bank. Nanti bisa dicek nomor rekening di website Basnas. Kemudian di website Basnas juga dapat bertransaksi secara langsung, termasuk disebutkan Prof tadi bisa bertransaksi zakat di beberapa platform digital ya, seperti boleh saya sebutkan atau di e-commerce ada Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Kami sudah bekerja sama dengan mereka. Intinya tidak ada alasan. Bahkan untuk generasi milenial kami siapkan yang paket kecil-kecil. Ini juga menarik nih di tahun 2020 dan sampai sekarang di era pandemi ini. Banyak sekali dari generasi milenial yang berderma mendonasikan. Itu keren lah pokoknya. Ini keren banget nih. Jadi nggak ada alasan ya buat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat, walaupun di rumah kan sekarang lagi musim tuh kena sedekah subuh. Kan bisa tuh langsung tinggal dibuka, kasih nomor rekeningnya, ya udahlah nggak usah mahal-mahal lah, 100.000 sehari gitu kan. Coba tahu nih bertambah terus. Tidak cuma itu, karena Basnas juga penyalurnya luar biasa. Oke nih Pak Prof, mungkin karena terakhir di waktu kita pengen tahu nih closing statement-nya Profesor mengenai bagaimana Basnas ini dan juga umat muslim saat di musim Ramadan ini ya, di bulan Ramadan ini meyakini bahwa yakin deh harta yang kita keluarkan untuk di jalan Allah itu akan kekal pahala kita di surga. Silakan Pak Prof. Kalau kita orang yang beriman, orang Islam, yakinlah dengan ayat Al-Qur'an, yakinlah dengan hadis bahwa orang yang berzakat, orang yang bersedekah itu insya Allah dia akan mendapatkan hidayah selamanya dan sekaligus hartanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kekuatan yang harus kita yakini bersama-sama. Tidak ada orang yang berzakat kehidupannya sengsara, apalagi
keluarganya. Insya Allah keluarganya bahagia. Amin. Dan hartanya juga akan bertambah. Masya Allah, ini bagus banget nih ajakan yang membuat kita meneburan nih ajakan kebaikan. Dan ini langsung yang ngomong adalah Ketua Basnas. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau kita semua nih teman-teman yang menonton tayangan kita untuk apa? Sedekah dan juga zakat langsung ke Basnas. Dan juga nih terima kasih banyak Prof juga Mas An ya hari ini. Mudah-mudahan program kita Ramadan kita jalannya semuanya lancar dan memberikan berkah buat bangsa negara. Amin. Corona biasa kembali dan kita hidup normal kembali seperti biasa. Dan juga sahabat-sahabat saya ingatkan sekali lagi, ternyata kalau kita ingin berbagi, ya ingin memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu tidak membuat kita jadi miskin. Jadi ingat satu pepatah bahwa ternyata gini, kalau harta kita belanjakan hanya untuk dunia itu akan habis biasa saja. Dan kalau harta kita jadikan untuk harta waris, ya jatuhnya juga begitu saja. Tapi yang paling bagus adalah harta kita yang kita belanjakan di jalan Allah itu akan jadi kekal dan pahala akhirat yaitu surganya Allah menanti buat kita semua. So teman-teman semua terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan kita. Insya Allah kita ketemu lagi di Rapot Ramadan Podcast berikutnya. Dan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.